Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nigusti Sayurate Kusmadewi, NIM 18C10119, dari kelompok 7B, kelas Ilmu Keperawatan B tingkat 3. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pemeriksaan kehamilan. Sebelum kita melakukan tindakan, ada baiknya kita mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Pemeriksaan kehamilan yaitu pemeriksaan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan untuk mengoptimalisasikan kesehatan mental dan fisik ibu hamil sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan pemberian ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Kemudian, adapun manfaat atau tujuan dari dilakukannya tindakan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama, membantu kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, sosial ibu dan bayi. Kemudian yang ketiga, mengenali secara dini adanya ketidakabnormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama ibu hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan, dan pembedahan. Kemudian yang keempat, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin. Kemudian yang kelima, mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif. Kemudian yang keenam, mempersiapkan peranan ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bagi bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. Kemudian ada kontraindikasi. Nah, pada kontraindikasi, tidak terdapat kontraindikasi pada pemeriksaan fisik dan leopard pada ibu hamil. Persiapan kerja. Yang pertama, persiapan perawat. Perawat yakin sudah memahami prosedur pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Kemudian, perawat yakin mampu melaksanakan prosedur pemeriksaan pada ibu hamil. Kemudian, persiapan alat. Karena prakteknya di rumah, maka alat-alat yang diperlukan itu diandalkan sekreatif mungkin dengan alat-alat yang berada di sekitar. Kemudian, kita siapkan satu buah troli, ada bengkok, masker, ada penutup kepala, sarung tangan, korentang pada tempatnya, pengukur tinggi badan, pengukur berat badan, kemudian pengukur lila, kemudian sphygmomanometer, ada stetoskop, termometer aksila, kapas alkohol secukupnya, kemudian tisu pada tempatnya, senter atau light pen, ada tong spatel, kemudian ada meteran, kemudian ada doppler, ada reflex hammer, kemudian ada kapas vulva, kemudian jam tangan dengan detik, serta yang terakhir buku catatan dan pulpen. Persiapan pasien. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Sayu yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Ibu Bella? Bisa saya lihat gelang identitasnya, Ibu? Permisi, Bu. Ibu bisa menyebutkan tempat dan tanggal lahir? Yes, sudah benar. Ibu, tujuan saya kemari yaitu saya ingin melakukan tindakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk mengetahui secara dini apakah ada ketidakabnormalan. Nah, nanti prosedurnya saya akan menyuruh ibu untuk menimbang, kemudian mengukur tinggi badan, kemudian membuka baju atasan ibu dan pakaian bawahan ibu. Nah, itu mungkin membuat ibu merasa kurang nyaman. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit. Apakah ibu bersedia?
Sebelum saya memulai tindakan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Kemudian persiapan lingkungan. Ibu, apakah Ibu ingin ditemani oleh sanak keluarga Ibu? Tidak. Bagi keluarga Ibu Bella bisa silahkan menunggu di luar karena saya akan melakukan tindakan pemeriksaan kehamilan. Nanti jika sudah selesai saya akan menghubungi rekan kembali. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu, tindakan akan saya mulai. Namun saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Permisi nih Ibu. Sebelum kita menyiapkan alat, ada baiknya kita menyarankan atau memberitahu Ibu untuk buang air kecil terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan. Nah, kemudian yang kita lakukan yaitu mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, lalu kita gunakan masker. Kemudian kita gunakan penutup kepala. Kemudian selanjutnya kita menggunakan handscoon. Setelah siap, lalu kita akan kembali ke pasien. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan yaitu pengukuran antropometri, yaitu tinggi badan, berat badan, dan nilai. Nah Ibu, saya sudah menyiapkan timbangan. Ibu bisa timbang di sebelah sana. Kemudian saya sudah menyiapkan juga pengukuran tinggi badan. Ibu silahkan mengukur di sana. Nanti saya akan dokumentasikan. Nah, kemudian kita juga melakukan pengukuran lila atau lengan atas. Nah, biasanya pada pengukuran lila itu dicari panjang lengan atas Ibu. Kemudian jika sudah diketahui lengan atasnya misalnya 15 cm, itu nanti 15 dibagi 2 yaitu 7,5. Nah, setelah itu pada bagian 7,5 kita ukur lagi. Nah, di sanalah titik tengahnya. Nah, setelah titik tengahnya didapat, maka di sanalah tempat kita mengukur lengan atas. Kemudian selanjutnya kita mengukur tanda-tanda vital, yaitu suhu. Yang pertama itu suhu. Kita mengukur suhu dengan termometer aksila selama 5 menit. Kemudian kita ukur tekanan darah, nadi, dan respirasi.
tensi ibu 110/80. Kemudian selanjutnya kita mengukur nadi dan respirasi ibu. Bisa saya pinjam tangannya, ibu? Kita mengukur selama 1 menit. Respirasi ibu normal ya. Nah, setelah 5 menit kita angkat termometernya. Suhu ibu 35,5 ya, normal. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan dasar kulit kepala dan rambut ibu. Yang pertama kita inspeksi. Kita inspeksi kulit kepala ibu. Kita lihat tidak ada pendarahan di kepala ibu, kemudian tidak ada benjolan. Kemudian kita lihat rambut ibu apakah rontok atau tidak. Rambut ibu tidak rontok, berwarna hitam, tidak ada ketombe. Kemudian kita lakukan palpasi kepada kepala ibu, apakah ibu merasa nyeri? Tidak ada benjolan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan inspeksi pada wajah ibu. Wajah ibu yang kanan dan kiri simetris, tidak ada benjolan, kemudian tidak ada pendarahan, memar, udim. Kemudian setelah itu kita lihat pada pemeriksaan mata. Selanjutnya mata kanan dan kiri ibu simetris, kemudian tidak ada benjolan, tidak ada pendarahan. Kemudian kita lihat sklera ibu berwarna pink, kemudian konjungtiva ibu juga berwarna pink. Selanjutnya lakukan refleks pupil. Refleks pupil ibu baik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lubang hidung atau sinus. Nah, kita gunakan senter. Permisi ibu, kita lihat ya. Hidung ibu lubangnya ada 2, kemudian tidak ada pendarahan, tidak ada cairan. Rambut hidung juga bagus. Kemudian tidak ada sinusitis. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada telinga. Kita lihat telinga bagian kanan. Telinga ibu bersih, tidak ada spesimen, tidak ada pembengkakan. Kemudian telinga sebelahnya bersih juga, tidak ada spesimen, tidak ada benjolan atau keluarnya cairan, pendarahan, tidak ada. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bibir. Kita lihat rongga mulut ibu, kita lihat langit-langit rongga mulutnya. Kemudian kita lihat lidahnya berwarna pink. Gigi ibu tidak ada karies, jumlah gigi lengkap semua, tidak ada yang berlubang. Kemudian tongsilnya kita lihat normal. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan
leher. Apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid atau tidak? Sebelumnya permisi nih Ibu, pemeriksaan leher. Nah, kita lihat sebelum melakukannya kita lihat dulu pada leher ini kanan dan kirinya simetris, tidak ada pembekakan, udim, tidak ada kemerahan. Kemudian kita lakukan palpasi, apakah ada nyeri tekan Ibu? Tidak. Nah, periksa juga pembesaran kelenjar tiroid dan adanya pembesaran vena jugularis. Tidak ada nyeri tekan ya Ibu. Kemudian selanjutnya kita membuka pakaian atas Ibu. Ibu, saya bantu untuk membuka pakaian atas Ibu ya. Permisi. Kemudian bantu Ibu juga untuk melepas bra. Nah, selanjutnya kita inspeksi pada daerah dada, pernapasannya simetris kanan dan kiri. Adakah pernapasan tergesa-gesa, kesan sesak, atau perlu? Nah, jika ada seperti itu, kita perlu laporkan. Selanjutnya, kita inspeksi daerah aksila. Sebelum kita melakukan inspeksi, kita lihat biasanya pada ibu hamil terdapat hiperpigmentasi karena terjadi pembengkakan payudara sehingga terjadi hiperpigmentasi. Kemudian kita palpasi. Sebelum palpasi, kita menghangatkan tangan terlebih dahulu agar pasien tidak kaget. Permisi nih Ibu. Kemudian kita palpasi daerah aksila. Nah, tidak ada nyeri tekan ya Ibu, tidak ada benjolan. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan payudara. Nah, yang pertama kita inspeksi. Nah, aleora pada ibu hamil itu umumnya berwarna gelap. Nah, kita juga inspeksi apakah putihnya itu ke dalam atau keluar. Kita juga lihat putihnya bersih atau tidak. Nah, kita inspeksi. Nah, setelah itu kita palpasi pada daerah aleora sampai ke pangkal payudara. Ibu jika ada nyeri tekan, Ibu bisa katakan ya. Kita palpasi dari daerah aleora sampai ke pangkal payudara. Nah, selanjutnya kita jangan pernah untuk mengecek adanya pengeluaran kolostrum pada ibu hamil karena itu bisa menyebabkan merangsang kontraksi sehingga ibu bisa melahirkan tidak pada waktunya atau melahirkan lebih awal. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan tindakan yaitu memeriksa pengeluaran kolostrum, itu tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya kita mengauskultasi paru. Kita ambil stetoskop, kemudian kita auskultasi daerah paru. Tarik nafas Ibu, keluarkan. Tarik nafas Ibu, tarik nafas Ibu, tarik nafas Ibu. Nah, setelah kita auskultasi paru, kita auskultasi juga daerah jantung. Kita dengarkan pada ICS 2. Nah, selanjutnya kita memasang pakaian atas. Nah, Ibu, setelah pemeriksaan pada bagian atas selesai, kita bisa pakai bajunya nih. Saya bantu Ibu. Misi Ibu. Kemudian pemeriksaan abdomen. Nah, pada pemeriksaan abdomen ini kita lihat apakah besar perut ibu ini sesuai dengan usia kehamilannya.
Kemudian, adakah tanda bekas luka? Kalau ada, tanya bekas luka apa. Nah, biasanya pada ibu yang telah melakukan tindakan cesio atau sesar, itu biasanya terdapat bekas luka di bawah simpisis. Nah, itu kita tanyakan mengapa dilakukannya tindakan sesar tersebut. Biasanya karena tindakan sesar itu merupakan tindakan yang mutlak. Jadi biasanya kalau ibunya sudah pernah melakukan sesar, berarti kemungkinan anak keduanya juga sesar. Tapi beberapa kasus juga ditemukan bahwa jika anaknya sesar yang pertama, yang kedua bisa dilahirkan secara normal juga. Nah, biasanya terdapat garis hitam di sekitar sini atau yang disebut dengan linea migra. Nah, garis-garis atau ruam kulit yang meregang dinamakan streat gravida. Nah, kalau ibu misalnya mengeluh perutnya kembung, kita auskultasi untuk mengetahui bising usus. Jika tidak, maka tidak usah dilakukan tindakan auskultasi tersebut. Selanjutnya, pada pemeriksaan abdomen biasanya dilakukan, atau pemeriksaan fisik umumnya dilakukan 4 tindakan, yaitu pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Namun pada pemeriksaan kehamilan itu hanya 3 pemeriksaan, yaitu inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Nah, itu kan yang membedakan pemeriksaan fisik ibu hamil dengan pemeriksaan fisik pada umumnya. Nah, selanjutnya pemeriksaan itu ada pemeriksaan McDonald, pemeriksaan Leopard 1, 2, 3, 4, kemudian pemeriksaan DJJ atau denyut jantung bayi. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan McDonald. Pada saat pemeriksaan McDonald, kaki pasien itu lurus. Ibu bisa meluruskan kaki ibu ya. Nah, tujuannya untuk mengetahui berapa umur kehamilan dengan menggunakan meteran. Nah, di sini kita mencari tinggi fundus. Kita cari tinggi fundus. Nah, setelah tinggi fundus didapatkan, kemudian kita menggunakan meteran. Kita ukur incinya berada di atas, kemudian sentinya berada di bawah, sampai ke bawah simpisis sedikit. Nah, didapatkan 29, berarti TFU-nya itu 29. Nah, itu nantinya hasilnya akan dimasukkan ke rumus. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopard 1. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan Leopard 1, kaki ibunya itu ditekuk. Nah, tujuan dari pemeriksaan Leopard 1 itu untuk mengetahui atau mencari tinggi fundus. Kemudian cari penjelasan, misalnya seperti ini. Kita cari tinggi fundus. Nah, jika sudah didapatkan, misalnya 2 jari di atas pusat. Nah, kita cari penjelasannya. Jika 2 jari di atas pusat itu termasuk dalam kehamilan usia berapa gitu. Nah, nanti jika tinggi fundusnya itu berada pas di pusat, kita juga harus cari tahu penjelasannya ketika pas di pusat itu umur kehamilannya itu berapa gitu. Nah, usia kehamilan 12 minggu itu biasanya fundus teraba 1-2 di atas simpisis pubis. Nah, usia kehamilan 6 minggu
itu biasanya fundus teraba di antara simfisis dan pusat. Itu di antara sini. Di antara simfisis dan pusat. Kemudian usia kehamilan 20 minggu itu 3 jari di bawah pusat. Nih, 3 jari di atas pusat itu kehamilan 20 minggu. Kemudian usia kehamilan 24 minggu itu biasanya tepat berada di pusat. Fundusnya berada di pusat. Kemudian usia kehamilan 28 minggu fundus teraba 3 jari di atas pusat. Nih, 3 jari di atas pusat. Kemudian usia kehamilan 32 minggu fundus teraba di pertengahan antara processus sympodius dan pusat. Ini yaitu di pertengahan antara processus sympodius dan pusat. Kemudian usia kehamilan 36 minggu fundus dapat teraba 3 jari di bawah processus sympodius, yaitu sini. 3 jari di atas sympodius. Kemudian usia kehamilan 40 minggu fundus itu teraba di pertengahan antara processus sympodius dengan pusat. Itu nih, di pertengahan antara processus sympodius dan pusat. Nah, seperti itu. Pada pemeriksaan Leopard 1 itu mencari bagian janin yang ada di fundus ibu. Kehamilan normal itu terasa bokong biasanya dengan seperti ini. Kita raba, kita temukan fundus, kemudian kita raba. Nah, jika rabaan terasa bulat, lembut dan tidak melenting, itu kesan bokong. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopard 2. Nah, pada pemeriksaan Leopard 2 ini kita akan melihat bagian dari janin. Nah, kita periksa dulu, letakkan tangan di kanan dan kiri, kemudian kita periksa. Setelah ketemu fundus, kemudian setelah ketemu fundus, kita lakukan pemeriksaan ke kanan kiri. Kemudian kita tekan ke sebelah kiri. Kita tekan perut yang ibu sebelah kiri agar mengarah ke kanan sedikit, kemudian kita raba. Nah, jika rabaan ini keras, memanjang seperti papan, itu merupakan kesan punggung. Kemudian kita ingin memeriksa bagian kiri, itu kita dorong sedikit ke bagian kiri. Kemudian tangan kanan kita memeriksa. Nah, jika seperti kosong atau teraba bagian-bagian kecil, itu kesannya ekstremitas bayi. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopard 3. Pada pemeriksaan Leopard 3 ini, kita akan mengecek bagian dari janin yang berada di simfisis dan apakah sudah masuk panggul atau belum. Nah, kita hangatkan tangan terlebih dahulu. Nah, kita palpasi dari bawah. Kemudian kita cari fundus. Setelah fundus teraba, kemudian tangan kanan sedikit mencengkram. Nah, jika terasa bulat, keras, melenting,
itu kesan kepala. Kemudian cek kepala apakah sudah masuk panggul atau belum. Nah, kalau kita goyangkan lentingannya, jika kita goyangkan itu ada lentingan, maka itu artinya belum masuk panggul. Tapi jika kita cengkram itu tidak ada lentingan, berarti sudah masuk panggul. Kemudian raba kepala yang bulat tersebut berapa senti kita masih bisa memegangnya. Misalnya kalau semua tangan kita, jari kita masih bisa memegangnya, itu 5/5. Jika cuma 3 jari saja yang bisa memegangnya, itu berarti 3/5. Begitu juga seterusnya, jika hanya 2 jari, itu 2/5. Kemudian kita melakukan pemeriksaan Leopard 4. Nah, di sini kaki ibu diluruskan. Kemudian kita menghadap ke kaki pasien. Setelah itu pada pemeriksaan Leopard ini kita mengklarifikasi pemeriksaan Leopard 3. Nah, kita lakukan seperti ini. Kemudian jika seperti ini itu disebut konvergen. Kemudian jika kepala bayi teraba seperti ini itu disebut sejajar. Kemudian jika seperti ini itu disebut divergen atau kepala sudah masuk panggul. Kemudian selanjutnya kita melakukan auskultasi denyut jantung bayi. Nah, sebelum kita melakukan auskultasi denyut jantung bayi, kita harus melewati pemeriksaan McDonald Leopard 1, 2, dan 3 serta 4 terlebih dahulu agar mengetahui posisi dari sang bayi tersebut, agar mempermudah dalam melakukan atau mencari denyut jantung bayi. Nah, kemudian kita cari dulu. Seperti pemeriksaan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa punggung bayi itu terletak di bagian sebelah kanan ibu. Maka setelah itu ya diperkirakan kepala bayi berada di bawah, pantat bayi berada di atas, kemudian di sini ekstremitas. Setelah itu Doppler kita berikan jelly. Tidak usah di perut ibu, hanya kita beri jelly pada Dopplernya. Kemudian kita cari lokasi puntum maksimum. Puntum maksimum itu adalah daerah yang paling jelas terdengar atau bunyi denyut jantung bayi itu jelas terdengar pada daerah puntum maksimum. Jadi kita harus mencari daerah puntum maksimum secara perlahan. Nah, jika sudah ditemui, kita dengarkan baik-baik selama 1 menit. Itu tidak boleh dikali atau menggunakan rumus. Kita harus menghitungnya 1 menit full. Nah, biasanya denyut jantung bayi normal itu 120 sampai 160 kali per menit. Nah, selain itu kita juga harus laporkan kualitasnya dan keteraturan. Nah, frekuensinya itu 120 sampai 160 kali per menit. Nah, kualitasnya itu kuat atau lemah, kemudian teratur atau tidak teratur. Kemudian Doppler dibersihkan, kemudian
perut ibu juga dibersihkan. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan denyut jantung bayi, kita merapikan pakaian pada daerah abdomen ibu. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas, yaitu kita lihat keadaan kulit secara umum, apakah ada udim, turgor kulit. Kita periksa CRT ibu, apakah normal atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Kita lihat keadaan kulit secara umum, apakah ada udim, turgor. Kemudian kita lakukan CRT, itu normal atau tidak, apakah ada varises. Kemudian kita lakukan refleks patella. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada daerah genitalia. Nah, ibu bisa melepaskan pakaian bawah ibu, saya bantu. Kemudian kita naikkan sedikit selimutnya. Setelah itu kita lihat pada daerah genitalia terdapat keputihan ataukah pendarahan, keadaannya bersih atau tidak. Kemudian kita periksa pada daerah anus, apakah terdapat ambeien, apakah ada pengeluaran cairan atau pendarahan. Kemudian jika tidak ada, kita bantu ibu untuk memakai pakaian bawahnya. Saya bantu nih ibu. Kemudian selimuti pasien. Nah, setelah selesai, kita selimuti pasien. Nah, ibu, bagaimana perasaannya ibu? Nyaman? Apakah nyaman atau tidak? Nah, hasilnya yang didapatkan normal semua nih ibu. Nanti pada pukul jam 12 nanti saya akan kembali untuk men-TV ibu. Sebelum saya merapikan alat, apakah ada yang ingin ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak. Nah, baik, terima kasih ibu atas kerjasamanya. Selamat pagi ibu, silahkan beristirahat ibu. Kemudian kita rapikan alat dan mencuci tangan. Kita lepas hand squat terlebih dahulu. Kita taruh di bengkok. Kemudian kita lepas pelindung kepala. Kita lepas masker. Kemudian kita cuci tangan. Baik, demikian video dari pemeriksaan kehamilan yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.